Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan dan segalanya terus lancar. Well, sebelum kita mulai di video kali ini, coba renungkan ini sebentar. Pada tahun 859 Masehi, seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihri mendirikan universitas pertama di dunia yang masih beroperasi hingga kini. Lalu pada tahun 1258 Masehi, perpustakaan terbesar dunia saat itu, Darul Hikmah, lenyap. Konon, air sungai Tigris hitam selama berbulan-bulan karena tinta buku-buku Islam yang dibuang. Dan hari ini, kita sering mendengar umat Islam disebut sebagai umat yang tertinggal, terbelakang, bahkan teroris oleh media global. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Islam memang salah? Apakah Tuhan tidak menolong? Atau ada kesalahan fatal yang dilakukan umat Islam sendiri? Kami tidak akan menjawab dengan teori manis. Kami akan bongkar satu persatu dari politik, ekonomi, pendidikan, sosial, sampai cara kita beragama. Siap-siap, karena dalam beberapa menit ke depan mungkin akan mengubah cara pandang kamu terhadap dunia Islam selamanya. Politik adalah panglima peradaban. Jika politiknya sakit, semuanya sakit. Bayangkan, dari abad ke-7 sampai awal abad ke-20, dunia Islam disatukan dalam satu sistem walau tidak sempurna. Setidaknya, ada otoritas moral dan politik yang diakui, yaitu khilafah, mulai dari Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sampai Utsmaniyah. Tapi setelah Perang Dunia I, kekhalifahan Utsmaniyah dihapus pada 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan sejak saat itu, kiamat kecil bagi persatuan Islam. Yang terjadi selanjutnya lebih tragis. Negara-negara Islam sekarang seperti Irak, Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, bahkan Libya, itu garis batasnya digambarkan oleh diplomat Inggris dan Prancis di atas meja di tahun 1916 melalui perjanjian Sykes-Picot. Yaps teman-teman, perjanjian rahasia yang membagi-bagi wilayah Timur Tengah seperti memotong kue. Akibatnya, konflik internal abadi seperti siapa Sunni, siapa Syiah, siapa Kurdi, siapa Arab, semua dipaksakan hidup dalam satu kotak buatan. Lalu diktator berkuasa. Karena negara buatan itu lemah, maka yang muncul adalah penguasa besi, seperti Saddam Hussein, Hafez al-Assad, Muammar Gaddafi, dan kini para raja serta presiden seumur hidup di berbagai negara. Selanjutnya korupsi merajalela. Contohnya, dana umat habis untuk istana mewah dan senjata, bukan untuk riset atau sekolah. Dan yang paling memalukan, banyak pemimpin negara Islam justru menjadi kuda Troya bagi kekuatan asing. Contohnya, Amerika Serikat punya pangkalan militer di Qatar, Bahrain, Kuwait, Turki, Irak, bahkan Afghanistan. Lalu Rusia punya pengaruh besar di Suriah dan juga Libya. Pun China perlahan menguasai ekonomi Pakistan, Iran, dan Arab Saudi lewat Belt and Road Initiative. Kesimpulan bagian pertama, kita kehilangan kedaulatan dan persatuan. Negara-negara Islam sekarang ibarat pulau-pulau kecil yang tenggelam satu persatu, sambil saling menunjuk siapa yang paling islami. Ironis. Tapi jangan salah, politik yang carut-marut itu ada kakaknya, namanya ekonomi. Dan disinilah lubang paling dalam peradaban Islam. Simak baik-baik. Coba tebak, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia ada di mana? Yaps, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Iran, Libya, Nigeria, dan juga Venezuela. Setengahnya adalah negara Islam. Tapi lihat fakta ini. Negara yang tidak punya minyak, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Jerman, justru lebih maju daripada negara minyak. Kenapa? Karena ada fenomena yang disebut kutukan sumber daya alam. Artinya, ketika sebuah negara kaya akan sumber daya alam, para penguasanya malas membangun industri dan inovasi. Mereka lebih suka jual mentah-mentah, ambil untung cepat, dan korupsi. Artinya, diversifikasi ekonomi nol besar. Arab Saudi sampai tahun 2019 masih 70% pendapatannya dari minyak. Lalu tidak ada riset. Bandingkan, Jepang punya 5.000 paten per tahun. Seluruh negara Islam, kecuali Malaysia dan Turki, kurang dari 500 paten gabungan. Kemudian ketergantungan impor. Negara kaya minyak, impor hampir semuanya. Dari sereal, mobil, alat kesehatan, sampai senjata. Yang lebih parah, negara Islam miskin seperti Afghanistan, Somalia, Yaman, dan Sudan bahkan tidak punya industri sama sekali. Mereka hidup dari bantuan asing dan utang.
Bayangkan, lebih dari 1,8 miliar umat Islam di dunia, tapi GDP gabungan negara Islam masih kalah dari satu negara Jerman. Yang harus kita sadari, mengapa negara-negara Muslim tidak seperti Korea Selatan? Padahal 60 tahun lalu, Korea Selatan lebih miskin dari Indonesia. Well, jawabannya sederhana. Mereka tidak punya minyak. Mereka terpaksa inovasi, belajar, dan disiplin. Sedangkan kita sibuk memperebutkan kuasa atas sumber minyak. Tapi ada yang lebih mengerikan daripada ekonomi yang salah arah, yaitu pendidikan yang membodohi secara sistemik. Ini yang akan kita bongkar sekarang. Kami akan katakan sesuatu yang mungkin membuat sebagian orang tersinggung. Tapi ini fakta. Sistem pendidikan di kebanyakan negara Islam saat ini tidak dirancang untuk melahirkan ilmuwan, melainkan untuk melahirkan pegawai yang patuh. So, mari kita bedah. Dulu, di era Abbasiyah, anak-anak belajar matematika, Al-Khawarizmi, lalu astronomi, seperti halnya Al-Batani. Kemudian kedokteran, yang mana ada Ibnu Sina. Lalu filsafat, yang terwakilkan oleh Al-Farabi. Dan hukum Islam, yang diwakili oleh Imam Asy-Syafi'i. Secara terintegritas, mereka tidak memisahkan agama dan sains. Tapi sekarang, kita punya dikotomi mematikan. Sekolah agama, seperti pesantren dan madrasah diniyah contohnya. Anak-anak paham Al-Quran, paham fikih, tapi buta sains modern. Banyak yang tidak bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, apalagi menjelaskan efek rumah kaca. Kemudian sekolah umum, baik itu negeri ataupun swasta. Anak-anak jago matematika, fisika, biologi, tapi tidak pernah diajari etika Islam yang progresif. Mereka belajar agama sekedarnya, bahkan sering hanya formalitas aja. Hasilnya, dua tipe manusia. Pertama, yang taat tapi bebal. Mereka yang tidak paham konteks zaman, anti ijtihad, dan mudah diradikalisasi. Lalu yang kedua, yang pintar tapi kosong hati. Mereka yang menjadi sekuler pragmatis, korup, dan tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang paling parah, metode hafalan tanpa pemahaman. Kita bangga dengan anak yang hafal 30 juz, tapi kita lupa bertanya, apakah dia paham makna konteks ayat-ayat itu? Apakah dia bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan modern? Bandingkan dengan sistem pendidikan Finlandia, Jerman, atau Jepang. Mereka mendidik anak untuk berpikir kritis, bertanya, eksperimen, dan berani gagal. Di kita, yang salah sedikit dari hafalan langsung dibilang sesat. Akibatnya fatal loh, seperti diantaranya rendahnya publikasi ilmiah. Contohnya Indonesia, negara muslim terbesar, hanya menghasilkan sekitar 10.000 artikel ilmiah per tahun. Kalah jauh dari Malaysia yang dapat menghasilkan 30.000 artikel ilmiah per tahun. Atau Turki yang bisa bahkan menghasilkan 50.000 artikel ilmiah per tahun. Cukup banyak? Belum. Bandingkan dengan China yang dapat menghasilkan artikel ilmiah per tahun sebanyak kurang lebih 600.000. Atau Amerika Serikat sebanyak 500.000 artikel ilmiah per tahun. Kemudian pengurasan otak massal. Apa itu? Baik, misalnya dokter, insinyur, ilmuwan muslim terbaik berbondong-bondong ke Eropa, Amerika Serikat, atau Australia. Di sana mereka dihargai. Di sini mereka dicurigai, diremehkan, dan digaji kecil. Bahkan yang belum lama ini terjadi, seorang dokter dicibir oleh orang yang bahkan bukan mahasiswa kedokteran, apalagi seorang dokter. Pertanyaan untuk kita semua, jika kita tidak pernah belajar cara berpikir, bagaimana kita bisa bersaing di abad ke-21? Tapi tunggu dulu, ada yang lebih dalam lagi, yaitu sikap sosial dan budaya yang mematikan inovasi. Ini yang paling menyakitkan untuk diakui. Sekarang kami akan masuk ke wilayah yang paling sensitif. Tapi ingat, terkadang kebenaran itu memang pahit. Pertama, perempuan. Zaman keemasan Islam, perempuan adalah ilmuwan, ulama, pengusaha, bahkan pemimpin perang. Kita ambil contoh, Siti Khadijah adalah pengusaha kaya raya yang mempekerjakan laki-laki, termasuk Rasulullah. Lalu Aisyah yang meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis dan memimpin pasukan dalam perang Jamal. Ada juga Fatimah Al-Fihri yang mendirikan universitas pertama di dunia. Sutaita Al-Mahamili adalah ahli matematika dan sastra di abad ke-10. Coba lihat sekarang, di banyak negara Islam, perempuan dilarang sekolah, seperti di Afghanistan di bawah Taliban. Lalu tidak boleh bekerja tanpa izin suami, seperti di Arab Saudi setidaknya sampai tahun 2018. Kemudian, tidak bisa menjadi hakim atau pemimpin negara. Yap, hal ini masih diperdebatkan di mana-mana.
Ironisnya, semua larangan itu tidak pernah secara tegas disebut dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Itu lebih banyak karena budaya patriarki lokal yang dibungkam dalil. Akibatnya, separuh potensi umat Islam, dalam hal ini perempuan, tidak dimaksimalkan. Kita kehilangan jutaan ilmuwan, dokter, insinyur, dan pemimpin hanya karena tradisi. Lalu yang kedua, anti-inovasi. Ini yang paling mengerikan. Banyak kelompok Islam konservatif, terutama di abad modern, menganggap bahwa segala sesuatu yang baru adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Coba renungkan, zaman Nabi nggak ada mikrofon. Apakah mikrofon haram? Zaman Nabi nggak ada kendaraan bermotor. Apakah motor haram? Zaman Nabi juga nggak ada internet. Lalu apakah internet juga haram? Enggak kan? Karena inovasi teknologi selama tidak melanggar syariat, hukumnya boleh, bahkan wajib jika untuk kemaslahatan. Tapi coba lihat realitanya, ada yang menolak AI, rekayasa genetika, atau energi nuklir tanpa kajian ilmiah yang memadai. Padahal, dulu ilmuwan Islam adalah pelopor inovasi, seperti Ibnu Firnas yang membuat pesawat glider percobaan pada abad ke-9. Ada juga Al-Jazari yang membuat robot dan mesin hidrolik pada abad ke-12. Kemudian Ibnu Haytham yang menemukan metode ilmiah modern seperti eksperimen dan verifikasi. Mereka tidak takut akan bid'ah, mereka justru membuat bid'ah hasanah. Yaps, inovasi yang bermanfaat. Jadi pertanyaannya, kapan kita berhenti menjadi umat yang takut perubahan dan mulai berani menciptakan masa depan? Tapi dari semua yang kami sebutkan, ada satu akar masalah yang paling dalam, yaitu cara kita memahami Islam itu sendiri. Ini dia puncaknya. Teman-teman, kami tidak akan pernah mengatakan bahwa Islam itu salah, enggak sama sekali. Tapi kami akan mengatakan, cara umat Islam saat ini mempraktikkan Islam seringkali menyimpang dari semangat aslinya. Sekali lagi, seringkali menyimpang dari semangat aslinya. Apa buktinya? Pertama, formalisme agama. Kita sibuk memperdebatkan, apakah jilbab harus menutup dada? Apakah celana cingkrang wajib? Apakah hukum tato haram atau makruh? Tapi diam aja ketika ada jutaan anak muslim tidak bisa sekolah karena kemiskinan. Pejabat muslim korupsi triliunan rupiah, muslim di Palestina, Kashmir, dan Myanmar dibantai di depan mata dunia tanpa ada tindakan nyata dari umat Islam lainnya. Ini namanya mengutamakan cabang, tapi melupakan pokok. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan, sesungguhnya Allah menyerukan berlaku adil dan berbuat bijak. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Tidak ada ayat yang mengatakan, sibuklah diri kalian dengan memperdebatkan panjangnya jenggot. Nggak ada sama sekali. Kedua, mandeknya ijtihad. Ijtihad, yaitu penalaran independen untuk menetapkan hukum baru, yang mana adalah mesin kemajuan Islam. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad semuanya melakukan ijtihad. Tapi sekarang, banyak ulama dan umat yang hanya taklid buta, mengikuti pendapat lama tanpa mempertanyakan konteksnya. Akibatnya, hukum yang dibuat untuk abad ke-7 dipaksakan di abad ke-21 tanpa penyesuaian. Dan juga isu-isu baru seperti hak cipta, donor organ, bayi tabung, perubahan iklim, dan kecerdasan buatan tidak ada jawaban progresif dari otoritas Islam mainstream. Lalu yang ketiga, keterputusan dari realitas. Umat Islam sering hidup dalam gelembung, hanya membaca berita dari sumber internal, hanya percaya ustadz tertentu, dan memandang semua yang di luar Islam sebagai musuh atau sesat. Padahal, kita bisa belajar dari peradaban lain tanpa kehilangan identitas. Contohnya, Jepang belajar dari Barat tanpa menjadi Barat. Mereka tetap Jepang, tapi maju. Lalu mengapa kita tidak bisa? Apakah kita benar-benar mencintai Islam atau hanya mencintai tradisi dan identitas kelompok kita sendiri? Sekarang, setelah semua keburukan itu kami paparkan, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan pasrah dan berkata, ya ini sudah takdir? Enggak, takdir bisa diubah, asalkan kita mau bergerak. Baik, berikut 5 jalan keluar konkretnya. 1. Revolusi pendidikan. Integrasikan sains modern dan nilai-nilai Islam. Didik anak untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar hafal. Wajibkan metode ilmiah di madrasah dan pesantren. 2. Tuntut tata kelola bersih. Jangan pilih pemimpin yang korup atau otoriter. Gunakan hak pilih, awasi pemerintah, dan dukung partai yang pro-riset, pro-rakyat, bukan pro-kekuasaan. 3. Buka pintu ijtihad. Bentuk majelis ijtihad kontemporer yang terdiri dari ulama, ilmuwan,
ekonom, dan sosiolog. Putuskan hukum untuk isu modern berdasarkan tujuan syariat, bukan hanya teks mati. Keempat, berdayakan perempuan sepenuhnya. Dukung perempuan muslim untuk bersekolah, bekerja, dan menjadi pemimpin. Ini bukan pilihan, tapi keharusan jika kita ingin setengah potensi umat tidak sia-sia. Kemudian yang kelima, bangun kerjasama global Islam. Bukan khilafah instan yang romantis, tapi organisasi seperti Uni Eropa versi Islam. Bebas visa, perdagangan bebas, riset bersama, dan pertahanan kolektif. Dan yang paling penting, mulai dari diri sendiri. Jangan hanya marah pada video ini, tapi sebarkan diskusi juga. Ingat, sebarkan diskusi. Lalu jangan hanya komentar, setuju, tapi lakukan aksi kecil seperti baca buku sains dan kitab kuning sekaligus. Ajarkan anak dan dukung peneliti muda. Karena peradaban tidak dibangun oleh malaikat, tapi oleh manusia biasa yang tidak puas dengan kehancuran. Well, jika kalian merasa video ini membuka mata, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke sebanyak mungkin teman kamu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan masa depan Islam sebagai peradaban yang rahmatan lil alamin atau sekedar nostalgia di buku sejarah. Pilihan ada di tangan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.